Halo, jumpa lagi bersama saya Ari Rahmat Riyadi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana memarahi tanpa melukai. Ini adalah satu topik bahasan di dalam parenting, bagaimana mengekspresikan rasa marah tanpa melukai anak kita. Memarahi anak adalah hal yang dianggap wajar. Terkadang orang tua bersikap tegas agar si kecil berperilaku baik dan mematuhi peraturan yang ada di rumah. Meskipun begitu, orang tua juga harus menahan diri saat memarahi anak. Jangan sampai berteriak, menggunakan kekerasan fisik saat mendisiplinkan anak. Sebab hal tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana memarahi anak tanpa kekerasan. Menurut sebuah studi yang dimuat dalam jurnal Child Development, berteriak dan memukul saat memarahi anak dapat menjadi senjata makan tuan bagi orang tua. Alih-alih mendisiplinkan anak, hal ini membuat anak menjadi berperilaku sangat buruk. Terdapat beberapa cara untuk memarahi anak. Dan tentu saja harus efektif dan tidak melukai perasaan anak. Dan ini harus tanpa kekerasan. Terdapat beberapa cara memarahi anak yang baik dan efektif untuk dicoba tanpa kekerasan yang pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu. 1. Tidak berteriak. Memarahi anak dengan berteriak justru merupakan cara yang sangat tidak efektif. Ada kecenderungan anak justru ingin melawan, karena tidak ada koneksi sebelum melakukan koreksi. Akan lebih baik jika saat orang tua marah, duduklah sejajar dan lihat mata anak. Sampaikan apa kesalahan dan konsekuensi dari perbuatan mereka sehingga anak bisa memahami apa yang telah dilakukannya. Yang kedua adalah kendalikan emosi. Ketika anak sering berteriak atau marah-marah saat sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasinya, coba ajak untuk refleksi diri. Apakah orang tua pernah melakukan hal serupa di depan anak? Ingat, anak kecil adalah sosok yang lihai merekam segala sesuatu yang ada di hadapannya sekaligus menirukannya. Jika jawabannya iya, cobalah kendalikan dulu emosi kita. Setidaknya dengan menunjukkan kemarahan atau kekesalan, padahal apapun di depan anak harus bisa kita kuasai. Cari distraksi ketika ingin marah sehingga tidak meledak di hadapan mereka. Yang ketiga, dengarkan anak. Saat anak dianggap berulah, coba komunikasikan apa yang mereka rasakan. Tanyakan dengan perlahan apa yang membuat mereka melakukan kesalahan itu. Buat agar anak tetap merasa nyaman, bukannya takut menyampaikan perasaannya. Siapa tahu ternyata pemicu anak melakukan kesalahan adalah hal yang tak disangka oleh orang tua. Mungkin mereka ingin membantu, namun yang terjadi justru tanpa sengaja merusak sesuatu. Keempat, validasi emosi. Ketimbang memarahi anak dengan berteriak yang hanya akan membuat orang tua dan anak kian berjarak, coba lakukan validasi emosi. Ini adalah cara untuk mengakui dan memberi wadah bagi anak akan emosi apa yang sedang mereka rasakan. Biarkan anak merasakan segala emosi yang muncul, kemudian ketika emosi anak sudah tervalidasi, sampaikan mengapa orang tua merasa marah dan jelaskan dengan bahasa sederhana sebab akibat dari perbuatan mereka lakukan. Tutup dengan melakukan afirmasi positif dan mengulang bahwa orang tua bertindak tegas karena kasih sayang yang ada pada mereka. Hal ini juga dianggap sebagai cara memperbaiki mental anak yang sering dimarahi. Kelima, koneksi sebelum koreksi. Tidak ada koreksi yang efektif termasuk memarahi anak tanpa adanya koneksi atau kedekatan antara anak dengan orang tua. Lakukan tindakan sesuai dengan bahasa cinta, entah itu sentuhan, quality time, kata-kata, dan lainnya. Lewat koneksi yang terbangun, koreksi saat memahami anak akan mudah diterima oleh mereka. Terakhir, beri mereka pilihan ketika anak melakukan kesalahan dan orang tua marahi anak, bedah apa saja opsi yang tersedia. Contohnya ketika kakak mendorong adiknya, sampaikan bahwa ada cara lain untuk menyuruh adiknya minggir, yaitu dengan berkata atau memintanya bergeser. Atau ketika anak melempar bola hingga merusak barang di dalam rumah,
paparkan bahwa ada opsi untuk melempar bola di ruangan. Jelaskan perbedaan antara konsekuensi dua perilaku itu sehingga anak bisa memahami konsep sebab akibat. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Saya Ari Rahmat Riyadi, selamat belajar lebih dalam.